Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama saya Dani Indrawan Pertama di channelnya Jaripedia, tempatnya trader Indonesia bersatu. Nah, hari ini, sorry teman-teman, saya terlalu bersemangat ya hari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan yang muncul dari kolom komentar YouTube-nya Jaripedia. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman pastikan teman-teman nggak ketinggalan video dari saya dan Jaripedia. Kita akan menjawab pertanyaan dari Mas Nilcin ya. Siapa tahu teman-teman punya pertanyaan yang sama, jadi saya recap di dalam video ini. Semoga menjawab pertanyaan dari Mas Nilcin. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Para EMA dan UFO bisa di time frame M15 nggak, Mas Dani? Apa hanya untuk time frame H1 aja? Nah, basically teman-teman menurut teori bisa aja dipakai di time frame manapun, di M15, di H1, di H4, di daily. Tetapi sekali lagi teman-teman, kuncinya adalah teman-teman pernah ngetes dan teman-teman nyaman dengan style trading yang akan teman-teman gunakan. Alright? Ada beberapa guru saya, teman-teman yang tradingnya di M5 atau M15. Mereka stylenya day trading. Tapi setelah saya melakukan pengetesan, melakukan kegiatan trading sekian lama, saya menyadari bahwa ternyata M15 tidak cocok untuk saya. Saya cocok swing trading, yaitu di H1 dan H4. Mostly saya tradingnya di sana. Dan mostly yang pernah saya tes yaitu di dua time frame tersebut. Ada beberapa guru saya yang menyampaikan bahwa ya kalau kita trading di spot forex maksud saya ya itu akan jauh lebih beresiko kalau teman-teman tradingnya di time frame yang terlalu rendah di M5 atau M15. Tapi ya personally saya ngikutin guru saya yang satunya lagi teman-teman. Jadi saya ikutin trading di H1 dan H4. Alright? Nah, kita masuk pertanyaan kedua. Oke Mas Dani, berarti EMA 100 dan 200 masih bisa work ya? Ya, bisa aja work ya. Silakan dites supaya teman-teman punya confidence, punya rasa nyaman saat teman-teman trading ya. Harapan saya sih seperti itu. Alright, pertanyaan kedua adalah intinya gini. Mas Nilcin mempunyai entry 2% ya. Saya akan masuk ke sini ya. Semoga benar ya saya menyampaikannya pertanyaan Mas Nilcin. Nah, ini case-nya. Ini case-nya saya akan tulis di sini. Ini plan-nya Mas Nilcin ya. Benar nggak saya nulisnya ya? Betul ya, betul. Oke. Yang atas adalah plan-nya Mas Nilcin. Buat teman-teman yang mungkin baru nontonin video Jaripedia, nah, kok bisa risk-nya dipecah jadi dua? Nanti akan saya bahas, oke. Sebenarnya gampang sih, bisa pakai tools ya, pakai position size calculator. Teman-teman bisa download di sini di Unforex ya. Teman-teman nanti tonton di video YouTube-nya Jaripedia, position size calculator. Nah, intinya Mas Nilcin mempunyai risk 2% per transaksi. Risk 2% ini plannya Mas Nilcin ya. Per transaksi, pecah jadi 2. Alias Mas Nilcin memecah menjadi 50% di TP1, 1:1, 50% berikutnya di TP3, 1:3. Oke, artinya risk-nya 1% di TP1, 1% di TP3. Nah, case yang Mas Nilcin alami adalah katanya biasanya setiap kali harga masuk ya, harga masuk ke area dan hit TP1 atau hit safety target, biasanya harga ini kan entry kita yang kedua kan floating ya, floating. Karena apa? Targetnya cukup jauh teman-teman dan ini normal terjadi. Nah, saat harga ini floating, teman-teman, apa yang bisa kita lakukan? Nah, itu kira-kira pertanyaannya Mas Nilcin seperti itu. Oke, di sini saya lihat, saya mau make sure aja. Nah, apa dibiarkan aja sesuai rencana awal sampai TP3 atau dibiarkan SL? Oke, semoga dimengerti maksud saya. Yap. Oke. Yap. Sebenarnya nggak ada yang salah sih, Mas Nilcin. Kuncinya adalah di sini. Kuncinya adalah percaya data. Percaya data yang telah Mas Nilcin lakukan. Baik di backtest maupun di forward test ya. Itu akan sangat membantu. Juga jurnalnya juga dicek lagi. Mungkin di backtest teman-teman ternyata ini yang paling worth it adalah teman-teman bisa stay di 1:1, 1:3. Oke, misalkan saat terjun di real account ternyata psikologinya belum cukup strong ya untuk hold sampai 1:3. It's okay, teman-teman. It's okay. Teman-teman perlu latihan juga ya. Jadi tips dari saya sih mungkin teman-teman bisa kurangi risknya supaya teman-teman tetap tenang ya. Alright. Saat entry 1, kita kembali ya. Saat entry 1 udah ke field, entry 2-nya di TP3 belum ke field,
Apa yang bisa kita lakukan? Ada dua opsi ya. Kalau saya ingin menyampaikan, mungkin bisa dua opsi. Biarkan saja, entah itu hit SL atau TP3 sekalian. Oke, ini opsi yang pertama. Opsi yang kedua adalah teman-teman lakukan trailing supaya teman-teman punya rasa nyaman ya. Misalkan nih, kita punya contoh ya kemarin. Di NZD kita punya 2 peluang ya, 2 minggu terakhir. Oke. Kalau teman-teman lihat kita punya area dan kita sah untuk entry berdasarkan para EMA. Right, saya akan buatin entry-nya di sini. Saya akan tambahkan 4 pips jadi 7. Alright, saya mau lebih precise saja ya. Oke, saya akan geser sedikit. Nah, teman-teman bisa melakukan trailing ya untuk memaksimalkan profit teman-teman supaya teman-teman tidak mengalami apa namanya? Kok nggak nyampe-nyampe sih? Oke. Aduh, ini harga masuk TP1 floating hampir SL. Oh, ternyata tembus TP3. Nah, kalau saat teman-teman membiarkan, saya akan hapus garis ini. Entry-nya bekerja sesuai plan, teman-teman bisa lihat. Area yang atas working very well. Teman-teman bisa lihat TP1 dan TP3. Alright. Sekali lagi sesuaikan dengan data teman-teman. Kalau teman-teman ternyata masih kurang nyaman atau masih kepercayaan dirinya masih belum 1000%, teman-teman, it's okay, tenang aja, teman-teman bisa melakukan trailing ya untuk meminimalisir terjadinya loss yang tidak diinginkan. Sekali lagi ada plus minusnya, nanti akan saya sampaikan plus minusnya. Saat teman-teman melakukan trailing stop, caranya gimana? Teman-teman bisa tontonin videonya Jaripedia sih, kalau teman-teman mau, ketik aja trailing stop Jaripedia, atau teman-teman bisa meluncur ke channelnya Jaripedia, ketik di search trailing stop, ya, teman-teman bisa cari. Oke, ini case yang pertama, hit TP1 ya. Kita nggak tahu nih arah kemana nih, harga mau naik kah atau mau turun, ya teman-teman. Kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di sebelah kanan chart. Alright, kita dibekali satu tools, yaitu kita perlu trailing stop. Sekali lagi, trailing stop ini bukan trailing stop yang ada di MT4. Kita perlu trailing stop secara manual. Caranya gimana? Misalkan kita punya drop base drop, kita punya area sell. Drop base drop kan area sell, rally base drop juga area sell. Nah, kuncinya adalah saat terbentuk area sell yang baru, oke, setelah harga kepanggil tentunya, kita ngobrolin managing trade ya, ini jadinya, it's okay. Teman-teman bisa melakukan trailing stop. Sama halnya dengan teman-teman pasang buffer ya. Saat teman-teman punya entry, buffer itu sama. Kita akan nyalakan basing zone-nya, teman-teman bisa lihat. Kita punya mana nih area yang terdekat yang kita punya. Oke, area terdekat kita punya yaitu ini. Kita akan marking ya, teman-teman. Saya akan matikan lagi. Oke, kita punya area distal ya. Teman-teman jangan lupa letakkan di distal. Dan teman-teman tambahin aja buffernya. Buffernya berapa? 3 pips. 3 pips tambah 4 pips. Artinya 3 pips tambah 1 pips artinya 4 pips maksud saya. Oke, 2 ditambah 4, 6. Oke. Kita punya SL berikutnya di sini. Jadi saat entry yang kedua menyentuh SL kita, teman-teman, jadi kita masih tetap profit nih. Masih tetap profit di entry yang kedua dan juga profit di entry yang pertama. Jadi setidaknya kalau teman-teman atau Mas Nil chain entry-nya 2%, teman-teman, entry yang pertama hit ya, otomatis jadi profitnya 1% ditambah mungkin 0, sekian persen ya, atau ya mungkin ya ini 0, sekian persen. Jadi profitnya 1, sekian persen. Nah, Mas Nil bisa pertimbangkan cara ini atau teman-teman bisa pertimbangkan cara ini. Kita akan cepetin chartnya. Oke, ternyata di kasus NZD-CAD ini SL-nya, SL trailing stop-nya tersentuh duluan. Nah, teman-teman bisa close dalam keadaan profit. Tetapi buat teman-teman yang set and forget, nah ini udah jadi TP3. Nah, ini plus minus, teman-teman. Ada hari di mana teman-teman trailing stop, trailing stop, trailing stop, trailing stop, dan teman-teman bisa TP jauh. Ada hari di mana yang trailing stop, ya tetap profit dikit ya, tetapi sayangnya harga kembali ke TP3. Ini plus minusnya. Nah, di kasus yang kita hadapi sekarang, di NZD-CAD, yang barusan kita live charting kemarin, teman-teman,
Kita punya area nih, drop, base, drop. Nah, kalau teman-teman pakai base ya, ini areanya cukup lebar sampai atas ya. Tapi kalau seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman. Kalau teman-teman udah cukup jeli matanya, kita bisa melihat ini sebagai drop, base, drop yang valid ya. Oke. Kalau teman-teman punya opsi yang pertama, ya pastikan teman-teman punya data yang menunjang itu ya. Oke. Kalau teman-teman pilih opsi yang kedua, sama halnya. Teman-teman juga pastikan teman-teman punya datanya. Alright. Kalau kita punya rule yang kedua, anggap aja kita pakai rule yang kedua. Kita mau trailing ya. Kita akan nyalakan basing zone-nya. Apakah ada area di sini, teman-teman? Apakah ada area di sana? Area merah di sana yang sesuai dengan area entry kita. Kita bisa lihat ada area enggak? Nah, ternyata kita punya area. Kita punya area di sini. Rally base drop. Oke, kita punya rally base drop. Saya akan matikan basing zone-nya. Kita akan marking distal-nya. Kemudian kita akan kasih SL. SL-nya berapa nih? 4 pips ya tadi ya. 4 ya. Mengurangi risk sedikit ya, mengurangi risk sedikit. Jadi kalau TP1-nya udah ke fill, udah profit 1%, ternyata di entry kita yang kedua, entry Mas Niljen yang kedua, menyentuh trailing stop, Mas Niljen tidaknya masih profit dikit ya, meskipun dikit banget ya. It's okay, karena SL-nya di sini. Nah nanti teman-teman, kalau teman-teman melihat ada area yang terbentuk seiring, misalkan kita punya area nanti seperti ini ya. Oke, kita punya drop base drop berikutnya. Oke, saya mau geser SL-nya berarti di sini dong. Oke, kita akan tambahkan buffer. Seperti biasa kita akan tambahkan 4 pips ke atas. 74 ya. Alright, jadi SL-nya di sini. Saat Mas Nilce nanti atau teman-teman yang pakai trailing stop, nah di sini teman-teman masih profit ya, masih profit 1% lebih. Oke. Kalau memang ternyata teman-teman trailing ke sini dan hasilnya ternyata oke, sampai TP3 ya udah. Bersyukur TP3. Gitu aja sih teman-teman, apa yang saya lakukan seperti itu ya. Teman-teman punya dua opsi ya. Biarkan entah itu SL atau TP3 atau trailing. Nah, plusnya adalah kalau teman-teman biarkan, biasanya teman-teman akan mendapatkan R yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang trailing. Karena biasanya yang trailing stopnya akan kepanggil terlebih dahulu ketimbang targetnya. Alright, tetapi win rate-nya trailing bisa jadi lebih baik ya dibanding teman-teman yang ambil TP3. Oke. Sekali lagi plus minus teman-teman perlu pertimbangkan ya. Jadi trading ya bukan hanya sekedar strategi dan strategi tetapi plan-nya juga sangat penting ya. Ini trade plan-nya juga sangat penting. Ya, itu aja sih teman-teman apa yang ingin saya sampaikan, semoga menjawab dan membantu teman-teman. Sedikit tips dari saya, teman-teman bisa lihat atau bisa lirik opsi trailing stop ya supaya teman-teman nggak kehilangan profitnya. Tapi sekali lagi ada plus minus yang perlu teman-teman pertimbangkan. Cocokin sama data teman-teman. Saya nggak bisa ngasih advice yang apa yang saya lakukan pasti cocok dengan teman-teman, no. Tetapi teman-teman bisa tes dan ukur sendiri supaya teman-teman punya PD-nya sendiri. Alright. Terima kasih Mas Nilcen udah bertanya. Next kita akan bahas lagi di dalam grupnya Jaripedia. Buat teman-teman yang belum join di Telegram grupnya Jaripedia, silahkan teman-teman masuk di Telegram Jaripedia Trader ya. Linknya nanti akan saya sertakan di deskripsi. Saya Dani Indrawan Pratama undur diri. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Bye-bye.